Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hardianto Janji SHMH selaku dosen di Universitas Muslim Indonesia, khususnya di Fakultas Hukum. Seperti biasanya, sebagai tindak lanjut mahasiswa setelah menerima materi dari Bapak, yaitu kejahatan terhadap benda pada mata pelajaran tindak pidana tertentu. Baiklah, langsung saja untuk soal nomor 1. Apa perbedaan tindak pidana pencurian dan tindak pidana penggelapan? Pada delik pencurian, pelaku memiliki dengan cara mengambil barang, di mana barang tersebut sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Sedangkan pada tindak pidana penggelapan, pelaku memiliki barang milik orang lain yang sebelumnya berada dalam penguasaannya, di mana cara menguasai barang tersebut bukan dengan kejahatan, melainkan dengan cara yang sah. Untuk soal kedua, menit berapa tentang ketentuan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dan tindak pidana penadahan? Untuk tindak pidana pemerasan dan pengancaman terdapat pada menit ke-10 lewat 52 detik, sedangkan tindak pidana penadahan pada menit ke-23 lewat 30 detik. Di menit 30 detik. Untuk soal ketiga, apa rumusan pasal dari pasal 378 KUHP? Di sini dilihat bunyi dari pasal 378 KUHP, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Berdasarkan bunyi pasal 378 KUHP, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok, yaitu seperti unsur subjektif berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dan unsur objektif, delik yang terdiri dari unsur barang siapa, unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang, dan unsur cara menggerakkan orang lain, yakni dengan memakai nama palsu atau martabat atau sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Untuk soal keempat, apa perbedaan pasal 362 dan pasal 363 KUHP? Untuk pasal 362 KUHP, perumusan pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian atau pasal 362 ini terdapat 2 unsur, yaitu yang pertama unsur objektif yang meliputi 1. Mengambil, 2. Suatu barang, dan 3. Yang seharusnya atau sebagian milik orang lain. Untuk unsur subjektif yang meliputi unsur-unsur, yaitu dengan maksud, 2. Untuk memiliki barang atau benda tersebut untuk dirinya sendiri, dan ketiga secara melawan hukum.
Nah, untuk pasal 363 KUHP atau yang sering disebut dengan pencurian dengan pemberatan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa atau pasal 362. Karena pencurian yang didiskualifikasi tersebut merupakan pencurian dilakukan dengan cara-cara tertentu dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur untuk pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya. Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah 1. Unsur-unsur pencurian pasal 362 KUHP. 2. Unsur yang memberatkan dalam pasal 363 KUHP yang meliputi satu pencurian ternak pasal 363 ayat ke-1 poin ke-1 KUHP. Kedua, pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan atau bahaya perang terdapat pada pasal 363 ayat 1 poin kedua KUHP. Yang ketiga, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Yang keempat, pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu. Kelima, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terdapat pada pasal 363 ayat 1 poin ke-5 KUHP. Untuk poin kedua, untuk ayat kedua, pasal 363 ayat kedua yang berbunyi, jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Untuk soal terakhir, yaitu bagaimana sebetulnya bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam pasal 480 atau tindak pidana penadahan, yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Baiklah, itu jawaban dari saya. Mohon dimaafkan apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.